Salam sejahtera buat siapapun yang mau menonton, mendengarkan channel ini. Terima kasih ya. Juga kalau ada yang mau membagikan kepada teman, saudara, dan siapapun. Terima kasih banyak, kawan-kawan. Baik sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin bincang-bincang tentang guru-guru palsu pengajar Trinitas. Di beberapa video yang terdahulu telah saya sampaikan bahwa Trinitas sejatinya hanyalah hoax, suatu kebohongan publik yang terus dilancarkan sejak abad Ji-Samsu atau abad 2, 3, 4 sampai zaman sekarang. Nah, Trinitas adalah kebohongan yang dipertahankan juga dengan kebohongan. Salah satu kebohongan yang dilakukan oleh guru-guru pengajar Trinitas di sekitar abad keempat adalah membuat sebuah klaim atau disebut sebagai anathema sit, ya, kutukan, yaitu kutukan kepada siapa saja yang tidak mau percaya Trinitas akan dikutuk sebagai sesat, sebagai bidat. Nah, itu sebabnya sampai hari ini meskipun banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya tahu Trinitas ini nggak beres, tapi mereka tidak berani bersuara. Cukup banyak yang berani, tapi lebih banyak yang nggak berani. Mengapa? Salah satunya karena itu. Mereka takut diklaim sebagai sesat. Mereka takut diklaim atau dituduh sebagai bidat. Nah, inilah salah satu kebohongan. Jadi Trinitas sendiri adalah kebohongan, kepalsuan, ajaran palsu. Nah, untuk mempertahankan kebohongan ini, dibuatlah kebohongan berikutnya, yaitu mengatakan kalau kamu nggak percaya Trinitas, maka kamu adalah bidat. Nah, sahabat-sahabat, sesungguhnya guru-guru pengajar Trinitas itu merekalah yang sejatinya adalah bidat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas, sering sekali guru-guru pengajar Trinitas mengatakan bahwa kami bisa menjelaskan Alkitab atau kami akan menerangkan bahwa Trinitas itu ada di dalam Alkitab. Siapapun mereka sering sekali mencuplik-cuplik ayat-ayat Alkitab untuk berusaha katanya menjelaskan dan menerangkan Trinitas yang ada di dalam Alkitab. Katanya begitu. Tetapi faktanya, kawan-kawanku, faktanya adalah tidak ada satupun di muka bumi ini guru-guru pengajar Trinitas yang ternyata betul-betul bisa menjelaskan atau menerangkan ayat-ayat Alkitab yang mendukung Trinitas. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun manusia atau guru-guru pengajar Trinitas yang betul-betul bisa menerangkan atau menjelaskan ayat-ayat Alkitab yang katanya mengajarkan Trinitas. Menerangkan itu artinya membuat sesuatu yang kurang terang menjadi lebih terang. Menjelaskan itu artinya membuat sesuatu yang kurang jelas menjadi lebih jelas. Nah, bukannya menerangkan atau menjelaskan, tetapi yang sering terjadi dilakukan oleh guru-guru pengajar Trinitas adalah justru merusak makna ayat Alkitab. Bukannya menjelaskan, tapi justru mengacaukan arti yang sudah begitu jelas di dalam Alkitab. Ada banyak contoh ya. Salah satu contohnya, seringkali ketika kita berdialog atau berdiskusi ataupun berdebat dengan guru-guru pengajar Trinitas, ketika membahas ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 misalkan. Coba saya bacakan dulu ayatnya ya, ayat 1 sampai 3. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi ini adalah doa Yesus, Yesus manusia di bumi. Kemudian Yesus berdoa kepada Allah di sorga. Ayat 1. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya.
Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Siapa engkau di sini? Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di ayat 3 sudah sangat jelas. Ketika Yesus berkata, engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang dimaksud adalah Bapa. Dan di ayat itu juga Yesus menjelaskan dirinya. Yesus mengidentifikasi dirinya adalah utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Jadi Yesus adalah utusan. Dan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Ini sudah begitu jelas ayat ini. Tapi ketika guru-guru yang mengaku pengajar-pengajar Trinitas mengaku katanya menjelaskan dan menerangkan ayat ini, apa yang terjadi? Perkataan Yesus yang berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar oleh guru-guru pengajar Trinitas justru dirusak maknanya. Sebab mereka mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu memang Bapa. Tapi Yesus Kristus juga Allah yang benar. Dan Roh Kudus juga Allah yang benar. Nah, perkataan semacam itu tuh seperti, maaf ya, saya pakai kata yang agak tegas ya. Seperti orang sinting atau orang gila yang berkata begini. Teman-temanku, hidung di wajah saya ini adalah satu-satunya hidung saya. Tetapi ini juga hidung saya. Dan ini juga hidung saya. Seperti orang gila yang begitu. Bagaimana bisa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa? Tapi Yesus juga Allah yang benar. Roh Kudus juga Allah yang benar. Ya, hidung saya ini satu-satunya ini. Iya, tapi ini juga hidung saya loh ya. Ini juga hidung saya. Sahabat-sahabat, ini adalah ajaran sinting. Ajaran yang nggak waras. Tidak pakai pikiran yang sehat. Sudah begitu jelas ayat Yohanes 17 ayat 3 mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tapi bisa-bisanya guru-guru pengajar Trinitas merusak makna satu-satunya. Dalam bahasa Inggris itu kan the only true God. Jadi Bapa disebut atau the Father disebut sebagai the only true God. The itu sudah menunjuk kepada satu. Only, hanya. True, yang benar. God, Allah. Hanya satu Allah yang benar, yaitu Bapa. Kata hanya ini menegasi bahwa yang lainnya bukan. Cuman satu-satunya, yaitu ini hidung saya. Berarti ini jelas bukan hidung saya. Ini juga bukan. Ini bukan. Semuanya bukan. Cuman ini hidung saya. Tapi ajaran sinting itu akan berkata bahwa ini juga hidung saya. Ini juga hidung saya. Ini juga hidung saya. Ketika orang mengatakan bahwa ya satu-satunya Allah yang benar memang Bapa. Tapi Yesus juga Allah yang benar. Roh Kudus juga Allah yang benar. Maka artinya orang itu merusak makna dari kata satu-satunya. Arti dari kata satu-satunya yang dalam bahasa Yunani monos. Kata satu-satunya atau monos atau the only true God. Ini dirusak oleh guru-guru pengajar Trinitas. Jadi sama sekali mereka bukan menerangkan atau membuat menjadi jelas. Bukan membuat menjadi terang, bukan membuat menjadi jelas. Tapi merusak makna ayat. Jadi adalah bohong jika guru-guru pengajar Trinitas mengatakan mereka mencoba menerangkan Yohanes 17 ayat 3. Menjelaskan Yohanes 17 ayat 3. Tidak. Mereka sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menerangkan. Tetapi yang sedang mereka lakukan adalah memperkosa ayat. Merusak makna ayat.
Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sahabat-sahabatku, sering sekali guru-guru pengajar Trinitas ketika menemui ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Allah mengutus Yesus atau Yesus utusan Allah. Yesus diutus Bapa. Bapa mengutus Yesus. Kemudian mereka akan berkata bahwa iya, Yesus memang adalah utusan. Tetapi utusan itu adalah sama dengan yang mengutus. Perhatikan sahabat-sahabat. Sekali lagi, saya harus memakai kata-kata yang tegas, yaitu sinting. Cara kerja pikiran mereka yang sinting. Mereka mengatakan bahwa utusan sama dengan yang mengutus. Kalau pakai istilah teman saya Beni Irawan mengatakan bahwa orang-orang pengajar-pengajar Trinitas yang seperti itu, yang mengatakan bahwa utusan sama dengan yang mengutus. Utusan adalah yang mengutus itu sendiri. Itu seperti orang gila atau orang yang tidak waras pikirannya, yang mengatakan bahwa suami itu adalah istri. Dan istri itu sesungguhnya ya adalah suami itu sendiri. Ya, betapa nggak warasnya. Betapa konsletnya logika cara berpikirnya. Utusan sama dengan yang mengutus. Hanya demi untuk mengajarkan. Demi usahanya membuktikan atau mengajarkan bahwa pokoknya Yesus harus Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya mereka mengatakan, Yesus memang utusan, tapi utusan itu sama dengan yang mengutus. Sinting kan? Kalau pakai istilahnya kasino, gila lundro. Gila lundro. Gila, nggak waras. Nah, begitupun ketika membahas beberapa ayat di Perjanjian Lama yang berbicara tentang Malak Yahweh atau malaikat Yahweh. Angel of the Lord. Utusannya Allah. Ya, malaikat Allah. Kalau dalam Alkitab bahasa Jawa, malaikate Yehua. Nah, ketika guru-guru pengajar Tritunggal atau Trinitas mengajarkan tentang malaikat Yehua ini, mereka berkata bahwa malaikatnya Yehua itu ya adalah Yehua itu sendiri. Gila enggak? Gila lundro. Bagaimana bisa membaca ayat yang begitu jelas? Malaikat Yehua kalau bahasa Jawa. Malak Yahweh. Angel of the Lord. Angel of the Lord dipahami sebagai ya the Lord itu sendiri. Ya. Artinya teman-teman sahabat-sahabatku, orang yang mengatakan bahwa malaikatnya Allah adalah Allah itu sendiri. Ini orang ini sama sekali bukan sedang menerangkan atau menjelaskan ayat Alkitab, tapi merusak makna ayat Alkitab. Malaikatnya Yehua diartikan malaikatnya Yehua sama dengan Yehua itu sendiri. Utusannya Allah sama dengan Allah itu sendiri. Satu-satunya Allah yang benar, tapi bukan satu-satunya. Jadi kacau semuanya. Dan inilah yang terjadi. Guru-guru pengajar Trinitas sama sekali bukan menerangkan ayat Alkitab. Guru-guru pengajar Trinitas sama sekali bukan menjelaskan ayat-ayat Alkitab. Tapi yang sering acap kali mereka lakukan adalah merusak makna ayat Alkitab. Merusak, kalau nggak merusak kemudian menambahi firman-Nya. Dalam Amsal 30 ayat 6, ini sering sudah saya sampaikan ya. Kita semua diingatkan. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Sekali lagi, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Jadi kalau menambahi firman Allah, pasti pertama ditegur dan kedua dianggap penipu. Nah, maka tidak salah ketika banyak orang mengatakan bahwa guru-guru pengajar Trinitas, mau gelarnya pendeta, sarjana teologi, master teologi, doktor, siapapun mereka, guru-guru pengajar Trinitas, mereka adalah penipu. Mengapa? Karena mereka sudah menambahi firman Allah.
Amsal 30 ayat 6. Siapa yang menambahi firman-Nya pasti ditegur oleh Allah pertama. Dan kedua, dianggap penipu pasti. Seluruh ayat Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ketika berbicara tentang Allah, mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Kalau bahasa Yunaninya monos, bahasa Ibraninya echad, tunggal, one, una, satu. Tapi Trinitas mengatakan, oh Allah itu tunggal. Allah itu trinitas. Tres personae, 3 pribadi, una substansi. Substansinya 1, yaitu Allah, tapi pribadinya 3. Ini sama sekali bukan ajaran Alkitab. Tidak ada satupun ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi. Tidak ada. Artinya, semua ajaran guru-guru atau orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi, itu sesuai dengan Amsal 30 ayat 6. Orang-orang ini sudah menambahi firman Allah. Maka pasti orang-orang ini ditegur oleh Allah dan dianggap penipu. Kalau bahasa zaman now-nya, penebar hoax. Ya. Kita juga diingatkan di 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan melampaui yang ada tertulis. Kalau yang tertulis dikatakan Allah itu satu, ya sudah. Satu. Jangan, iya sih satu tapi 3. Satu memang, hakikatnya satu Allah. Tapi pribadinya 3. Ya itu sudah melampaui sahabat-sahabat. Ketika Yohanes 17 ayat 3 mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Dilampaui oleh guru-guru pengajar Trinitas. Iya, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tapi, nah ada tapinya. Yesus Kristus juga Allah yang benar. Roh Kudus juga Allah yang benar. Nah, ini sudah menambahi firman dan juga melampaui firman. Nah, artinya sangat tepat sesuai Amsal 30 ayat 6. Guru-guru pengajar Trinitas layak disebut sebagai penebar hoax, pendusta atau penipu. Teman-teman, saya pribadi sejak tahun 98, sekitar tahun 2000 ya. Saya dulu tahun 98 pernah menjadi pengajar Trinitas. Ketika itu saya bergabung di satu gereja, organisasi gereja namanya JKPN pada saat itu, Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara. Setiap hari kegiatan kami adalah mengajar orang. 7 hari dalam 1 minggu ya. Betul-betul setiap hari. Dan pada saat itu saya juga mengajarkan doktrin Trinitas. Tapi kemudian tahun 2000 saya mulai meragukan Trinitas. Dan total 2 tahun saya perlu waktu untuk berkecamuk, bergumul. Dan tahun 2002 saya betul-betul sudah meninggalkan Trinitas. Tahun 2004 saya mulai menulis buku. Nah sahabat-sahabat, mulai sekitar tahun 2000 saya meninggalkan Trinitas, berdebat, berdialog dengan beberapa orang. Kemudian selanjutnya dengan banyak orang. Sampai hari ini total sudah ribuan. Sudah ribuan saya berdebat, berdialog dengan guru-guru atau orang-orang pengajar Trinitas. Dan dari semuanya, 100%. Dari semua guru-guru pengajar Trinitas yang pernah berdialog atau berdebat dengan saya, 100% semuanya mengajarkan Trinitas dengan kebohongan. Mengajarkan doktrin Trinitas dengan penipuan. Mengapa? Karena Trinitas memang adalah produk dari hoax, produk kebohongan. Maka kebohongan ketika disampaikan harus membutuhkan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan salah satu kejahatan yang disampaikan oleh guru-guru pengajar Trinitas yang sering diungkapkan adalah ketika mereka sudah hampir tidak bisa menjawab, mereka selalu mengatakan bidat. Pokoknya kalau kamu tidak percaya Trinitas, kamu itu bidat. Itu sudah dikutuk sejak abad keempat oleh bapak-bapak gereja.
Kutukan itu dikenal sebagai anathemasit, kutukan gereja bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, orang-orang yang tidak percaya kepada Trinitas, maka dikatakan bidat, maka gereja mengutuknya, sesat. Sehingga sampai hari ini banyak sekali orang yang meskipun dalam hati kecilnya ataupun dalam hati besarnya sudah jelas meragukan doktrin Trinitas, tapi orang-orang ini tidak berani mengungkapkan, memilih diam. Karena apa? Karena takut dicap, dituduh sebagai sesat atau bidat. Nah, itu salah satu kejahatan dari doktrin Trinitas. Membuat sebuah hoax, sebuah kebohongan besar, mengatakan bahwa siapa yang tidak percaya Trinitas bidat. Itu dilakukan untuk menegakkan atau melanggengkan doktrin Trinitas yang adalah hoax juga. Nah, sahabat-sahabat, betapa tidak warasnya memang ajaran-ajaran Trinitas ini. Sehingga untuk menegakkan ajaran Trinitas, ketika membahas teks-teks Alkitab, teks itu akan ditabrak, bahkan dirusak maknanya. Satu-satunya Allah yang benar menjadi 3 pribadi. Ya, ketika mereka membaca surat 1 Korintus 8 ayat 6 misalnya. 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, atau satu Lord, satu pemimpin saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, mereka memahami ayat ini bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ditambahi jadi ayat itu. Kurang jelas apa 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya, sekali lagi. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kurang jelas apa? Oh, kurang jelas. Itu harus dijelaskan. Harus diterangkan. Begitu kata guru-guru pengajar Trinitas. Dan ketika mereka mengklaim menjelaskan dan menerangkan, yang terjadi bukan menjelaskan atau menerangkan, bukan membuat menjadi jelas atau menjadi terang, bukan, tapi merusak makna ayat itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dirusak maknanya. Namun bagi kita ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Merusak makna ayat. Sama sekali tidak menerangkan. Memperkosa, merusak, dan menghancurkan maknanya. Bahkan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dengan sangat sintingnya, dengan sangat tidak warasnya, utusan bisa dianggap sebagai sama dengan yang mengutus. Malaikatnya Allah sama dengan Allah itu sendiri. Jadi kata-kata atau kalimat yang begitu jelas, yang sudah jelas tidak perlu ditafsir macam-macam, bukan ditafsir lagi sama mereka, tapi dirusak, bahkan maknanya dibolak-balik. Seperti misalkan istilah anak Allah. Yesus disebut sebagai anak Allah atau anaknya Allah. Kalau bahasa Inggrisnya kan sons of God. Jadi anaknya Allah atau anak dari Allah. Nah, oleh guru-guru pengajar Trinitas dirubah. Istilah anak Allah dijadikan Allah anak atau God the Son. Allah anak. Wih, dia Allah tapi bentuknya anak, tapi dia Allah yang Maha Kuasa. Gila enggak? Anak Allah dirubah maknanya menjadi Allah anak. Ya. Betapa parahnya sahabat-sahabat. Betapa mengerikannya. Jadi sudah jelas, semua guru-guru pengajar Tritunggal atau pengajar Trinitas, mereka hanyalah penebar hoax, pembohong-pembohong publik. Tidak ada kebenaran dalam diri mereka ketika mereka bicara tentang Allah. Mereka sama sekali tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Tidak pernah mengenal mereka.
selama mereka masih memegang bahkan mengajarkan doktrin Trinitas. Mereka sama sekali tidak kenal Allah yang benar. Padahal menurut Yesus Kristus itulah kunci hidup kekal. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar. Nah, sahabat-sahabat, itulah perbincangan yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa semua guru-guru pengajar Trinitas, mau gelarnya pendeta, doktor, rektor, sarjana teologi, master teologi, apapun juga, mereka tidak pernah menjelaskan ayat Alkitab ketika berbicara Trinitas. Ketika mereka mengajarkan Trinitas, mereka tidak pernah menjelaskan atau menerangkan ayat Alkitab. Tapi yang sedang mereka lakukan adalah merusak makna ayat Alkitab. Mengaburkan, bahkan mengacaukan ayat-ayat Alkitab. Baik sahabat-sahabat, terima kasih buat siapapun yang mendengarkan video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Shalom.